Pak Sugeng dari IPW melihatnya seperti apa sih secara general, Pak? Ya, pertama eh, kasus ini tidak tertunda ya. Kasus ini sudah dapat memproses 8 orang sebagai tersangka dan telah dipidana 8 orang, 7 orang dengan pidana seumur hidup dan 1 orang yang masih di bawah umur saat itu dipidana 8 tahun penjara dan sekarang sudah keluar atas nama Saka Tatal ya. Jadi kasus ini bukan ditunda, tapi sudah ada proses. Yang tertunda itu adalah 3 orang yang dinyatakan DPO, daftar pencarian orang ya. Nah, 8 orang ini, 3 orang DPO ini eh, belum ditemukan selama 8 tahun dugaan IPW karena polisi merasa cukup sudah mengungkap 8 orang. Dan 3 orang kemudian tidak diproses menurut saya karena identitas yang sangat minim dalam daftar pencarian orang, identitasnya tidak lengkap ya. Kasus itu kemudian mengendap. Dan selama ini juga kita kan tidak pernah dengar adanya komplain ya dari keluarga. Maksudnya komplain di medsos ya. Baru muncul kembali ketika ada film Vina sebelum 7 hari. Ini heboh, masyarakat heboh, netizen ramai berpendapat dengan segala prasangkanya, dan polisi menjadi tergopoh-gopoh harus menanggapi, sehingga Mabes Polri menurunkan tim, memberikan satu asistensi ya atau supervisi ya kepada Polda Jabar mengusut kasus ini. Dalam waktu yang tidak lama, ternyata seorang buron atas nama Peggy Setiawan yang disebut Peggy alias Perong itu telah ditangkap. Artinya apa? Artinya polisi berhasil mengungkap dengan cepat ya setelah viral. Nah, ini juga disayangkan. Semestinya tidak perlu viral, satu kasus sudah dapat diselesaikan. Apa yang harus dilakukan Polri saat ini kan? Pertanyaannya begitu. Menurut IPW, terkait dengan ditangkapnya salah satu terduga pelaku atas nama Peggy Setiawan alias Peggy alias Perong, pemeriksaannya harus dilakukan secara akuntabel, yaitu bahwa polisi harus mengedepankan sikap profesionalisme dan menjunjung hak asasi manusia dari si Peggy Setiawan alias Perong ini. Apa hak-haknya? Yaitu sesuai dengan diatur di dalam KUHP. Dia berhak didampingi oleh advokat, advokat yang ahli dan independen. Kedua, dia tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan. Ketiga, dia setiap saat bisa dihubungi oleh keluarga ya pada jam besuk ya. Selanjutnya, polisi juga harus mengedepankan alat bukti, bukan melakukan meminta pengakuan. Ya, pendekatannya menggunakan alat bukti bahwa pelakunya adalah Peggy alias Perong ini. Kalau dilakukan dengan baik, maka akuntabilitas itu terjaga dan pemeriksaannya bisa dinilai baik oleh masyarakat. Demikian. Tapi ada kecurigaan dari beberapa netizen yang saya baca di sosial media, Pak Sugeng, bahwa penangkapan Peggy ini masih diragukan, dicurigakan, apakah benar sosok yang asli atau tidak. IPW sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Nah, ya boleh, itu satu sikap kritis yang benar ya. Oleh karena itu, pemeriksaan ini harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan supaya tidak terjadi salah tangkap. Caranya apa? Ya, Peggy harus didampingi oleh pengacara yang ahli dan independen untuk menjamin bahwa hak-haknya Peggy dilindungi. Kalau diperiksa dengan cara yang profesional, walaupun dia tidak mengakui, kalau ada alat bukti lain, dia tidak bisa mengelak kan? Ya, kalau kurang alat bukti, polisi harus melepaskan dia. Kalau pemeriksaannya secara profesional, itu saja. Apabila PG ditangkap dalam waktu 1 kali 24 jam, dia tidak dilepaskan, berarti kan ada alat bukti bahwa dia diduga pelaku atau tersangka. Begitu cara melihatnya ya, supaya tidak terjadi salah tangkap.
Makanya tidak boleh menggunakan pendekatan kekerasan. Pendekatannya berdasarkan prosedur dan pemenuhan alat bukti. Alat buktinya cukup begitu. Gitu, Tapi kalau dari, Eki. dari IPW sendiri ada kecurigaan nggak Pak sama kayak netizen-netizen yang lainnya? IPW tidak mau pakai prasangka. Makanya IPW apa, memberikan mewanti-wanti prosesnya harus akuntabel. Oke, Kalau cukup bukti diproses, tidak cukup bukti dilepaskan. oke, Ya, kalau netizen kan boleh berprasangka, IPW tidak mau berprasangka. oke, baik. Tetapi IPW menggunakan satu dasar hukum di dalam memberikan pandangannya. Harus berdasarkan alat bukti, tidak boleh sembarangan, tidak boleh ditekan, tidak boleh ada aniaya fisik, ya. Jadi seperti itu. Baik, Pak Sugeng, salah satu yang menarik juga yang salah satu yang mengejutkan adalah pengakuan dari Saka bahwa dia adalah korban salah tangkap dan udah dihukum ya selama 8 tahun dan akhirnya bebas sekarang. Ya, betul. Dan Ya. saya juga Nah, berpendapat bahwa 7 tersangka lainnya juga merupakan korban salah tangkap, curiga gitu. IPW sendiri melihat masalah tersebut bagaimana, Pak? yang sudah terbuka menyatakan dirinya sebagai korban salah tangkap dan dianiaya kan Saka Tatal, ya. Iya. Ya. Oleh karena itu tim Bareskrim yang turun bersama Polda Jabar memang IPW harapkan untuk meneliti kembali berkas perkara Saka Tatal ini. Bagaimana prosedur pemeriksaan kepada Saka Tatal? Apakah Saka Tatal diberikan pendampingan hukum sejak awal? Ya, kalau tidak, itu indikasi adanya pelanggaran hak terhadap tersangka. Kemudian, apakah ia telah diasingkan, tidak bisa dikunjungi oleh siapapun dalam beberapa waktu? Nah, kalau tidak dikunjungi, bisa jadi di sana mendapat tekanan psikis maupun fisik. Tetapi umumnya, tersangka yang mendapat tekanan fisik maupun psikis itu tidak bisa membuktikan bahwa dia dianiaya, ditekan. Ya, kenapa? Karena ada teknik-teknik penekanan yang dilakukan oleh oknum polisi yang tidak bisa ada buktinya, Oh, diasingkan sendiri. Ya, nanti kan disuruh buktikan mana buktinya, ya nggak bisa buktinya. Harusnya pemeriksaan itu dilakukan ada penasihat hukumnya supaya penasihat hukumnya membela ketika kliennya itu mengalami tekanan, iya. dilanggar hak asasinya. Ini ukuran hukum, tidak bisa menggunakan yang namanya prasangka-prasangka. Jadi prosedurnya bisa dilihat di dalam BAP Saka Tatal. Karena ada kemudian disediakan pengacara, itu pengacara abal-abal yang tujuannya hanya untuk memenuhi syarat formal bahwa telah didampingi pengacara. Sebetulnya dia tidak membela kliennya. Hmm, Beberapa kali saya mengetahui keluhan-keluhan dari pencari keadilan yang diperiksa, dia diberikan pengacara oleh oknum polisi yang sebetulnya pengacara itu tidak menjalankan tugasnya. Jadi seperti itu.